Intermittent fasting merupakan metode mengatur pola makan dengan cara berpuasa makan selama beberapa waktu tertentu. Namun, di antara waktu tersebut masih bisa mengonsumsi minuman. Puasa intermittent telah muncul sebagai salah satu diet paling populer untuk menurunkan berat badan dalam beberapa tahun terakhir. Diet dapat didefinisikan dalam istilah dasar sebagai periode makan yang berganti-ganti dengan periode tidak makan. Salah satu alasan pesatnya popularitas puasa intermittent mungkin karena kesederhanaannya. Regimen ini tidak mengharuskan individu untuk merombak besar-besaran pola makan saat ini atau mengganti semua makanan di dapur mereka. Apalagi puasa intermittent tidak mengharuskan individu untuk menghindari kelompok makanan atau makronutrien tertentu. Juga tidak mengharuskan peserta waspada memantau kalori dari hari ke hari. Fitur-fitur ini dapat sangat meningkatkan tolerabilitas diet dan mungkin mengapa regimen ini telah diadopsi secara luas. Terlepas dari semakin populernya puasa intermittent, hanya segelintir percobaan yang meneliti manfaat kesehatan dari diet ini pada manusia. Secara umum, temuan awal ini menunjukkan bahwa puasa dapat membantu manajemen berat badan dan pengurangan penyakit metabolik, produksi radikal, peningkatan resistensi stres, peningkatan regulasi glukosa. Baru-baru ini telah ditunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan regulasi autofagi dengan mengurangi aktivitas protein target rapamicin atau mTOR, mamalia jalur sintesis. Tujuan intermittent fasting agar seseorang bisa membentuk waktu dan pola makan yang teratur dengan porsi yang cukup, dan juga untuk menjaga kestabilan tekanan darah dan kolesterol, lalu meningkatkan fungsi usus menjadi lebih baik dan untuk menyeimbangkan berat badan. Jenis puasa intermittent fasting. Puasa intermittent fasting adalah istilah umum untuk 3 diet berbeda: alternate day fasting, diet 5:2, dan time restricted eating. Yang pertama, alternate day fasting atau diet 16/8. Membagi 16 jam waktu berpuasa dan 8 jam waktu mengkonsumsi makanan. Contohnya boleh makan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, kemudian dilanjutkan berpuasa hingga 16 jam kemudian. Yang kedua, time restricted eating, puasa 24 jam. Tidak mengkonsumsi makanan selama 24 jam dalam beberapa hari pertama minggu. Misalnya berhenti mengkonsumsi makan malam hingga makan malam berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan setelah 1 hari tidak berpuasa. Metode ini bisa dimulai secara bertahap dalam jangka waktu seminggu 2 kali. Yang ketiga, metode 5:2. Dilakukan dengan cara mengurangi jumlah konsumsi hingga 25% dari jumlah normal sekitar 506 atau 600 kalori per hari dan setara dengan 1 kali porsi makan. Manfaat kesehatan lain dari puasa intermittent. Yang pertama, regulasi nafsu makan. Puasa intermittent dapat meningkatkan regulasi nafsu makan dengan cara yang mendorong penurunan berat badan. Rasa lapar subjektif tetap tidak berubah dan tingkat kepenuhan meningkat dari awal hingga pasca perawatan. Peningkatan rasa kenyang ini disejajarkan dengan peningkatan peptida, hormon kenyang yang kuat. Setelah 12 minggu ADF, rasa lapar tetap tidak berpengaruh dan rasa kenyang meningkat secara signifikan pada subjek dengan obesitas. Hanya satu percobaan yang meneliti efek jangka panjang ADF pada nafsu makan. Percobaan 12 bulan oleh Kroeger et al. Menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang kurang optimal dan kepatuhan diet yang buruk selama ADF terkait dengan kurangnya perubahan yang menguntungkan dalam nafsu makan. Secara keseluruhan,
Studi jangka pendek ADF menunjukkan peningkatan nafsu makan subjektif, peningkatan rasa kenyang paling umum. Sedangkan studi jangka panjang ADF menunjukkan manfaat yang tidak berkepanjangan dalam pengaturan nafsu makan. Yang kedua ada tidur. Para peneliti setelah berhipotesis bahwa berpuasa selama 1-3 jam sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Lebih khusus lagi, tidak makan makanan berlemak dan asam sebelum tidur dapat mengurangi refleks asam dan mulas di malam hari, yang dapat berkontribusi pada tingkat insomnia yang lebih rendah. Secara bersama-sama, temuan ini menunjukkan bahwa penurunan berat badan ringan dengan TRE tidak mempengaruhi kualitas tidur atau durasi tidur pada subjek yang sudah menunjukkan kebiasaan tidur yang sehat. Yang terakhir ada mikrobioma usus. Mikrobioma usus berperan penting dalam pengendalian obesitas dan berat badan. Filum mikroba usus yang paling dominan adalah Firmicutes dan Bacteroidetes. Proporsi Firmicutes yang lebih tinggi dan proporsi Bacteroidetes yang lebih rendah telah dikaitkan dengan peningkatan obesitas dan gangguan metabolisme pada manusia. Meskipun peran Firmicutes dalam obesitas sebagian besar masih belum pasti, bakteri ini menambah kemampuan usus untuk memanen lebih banyak kalori dari setiap makanan, yang dapat berkontribusi pada penambahan berat badan. Dengan demikian, TRE dapat meningkatkan keragaman dan komposisi keseluruhan. Mikrobioma usus pada subjek sehat kurus, tetapi tampaknya tidak berpengaruh pada individu dengan obesitas. Pengaruh puasa intermiten terhadap faktor resiko penyakit metabolik. Yang pertama, AFD 0 kalori. Tampaknya tidak berpengaruh pada tekanan darah diastolik, tapi dapat menurunkan tekanan darah sistolik. Kemungkinan ADF menurunkan tekanan darah hanya pada mereka yang mengalami hipertensi atau hipertensi borderline. Perubahan lipid plasma juga sering dinilai dalam uji coba ADF pada manusia. Ketiga percobaan ADF 0 kalori menunjukkan penurunan yang signifikan pada kadar kolesterol low density lipoprotein atau LDL. Satu-satunya studi yang menunjukkan peningkatan kolesterol HDL. Yang menguntungkan menggabungkan ADF dengan latihan aerobik. Karena latihan aerobik meningkatkan kolesterol HDL. Kemungkinan perubahan ini lebih disebabkan oleh latihan olahraga daripada puasa. Tingkat trigliserida berkurang di semua percobaan ADF 0 kalori dan dalam 5 percobaan ADF yang dimodifikasi, efek ini terlihat pada beberapa kelompok populasi yang berbeda, termasuk individu dengan hipertrigliseridemia, kadar trigliserida normal, obesitas, dan pradiabetes. ADF 0 kalori tampaknya memiliki sedikit efek pada glukosa puasa, insulin puasa, dan sensitivitas insulin. Yang kedua, diet 5:2. Dampak dari diet 5:2 pada tekanan darah sistolik dan diastolik berkurang setelah 24-48 minggu intervensi. Dan penurunan ini sebanding dengan CR 3-5% dan 3-7% masing-masing. Kolesterol LDL dan konsentrasi trigliserida meningkatkan dari waktu ke waktu. Pendekatan puasa ini juga aman pada orang dengan diabetes yang dikontrol diet dan pada mereka yang menggunakan obat yang tidak mungkin menyebabkan hipoglikemia. Penggunaan puasa intermiten pada individu dengan diabetes tipe 2 menurunkan cara terbaik untuk menurunkan kadar gula darah. 3. Time Restricted Eating atau TRE.
adalah diet baru karena tidak memerlukan subjek untuk menghitung kalori atau memantau asupan makanan. Subjek hanya diminta untuk makan dalam jangka waktu tertentu dan berpuasa dengan minuman 0 kalori diizinkan. Sepanjang sisa hari itu, diet TRE harus dilakukan pemantauan asupan energi untuk menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan. Regimen puasa intermiten ini menjanjikan penurunan insulin puasa, resistensi insulin pada individu sehat dengan obesitas dan sehat individu dengan pradiabetes. Singkatnya, ADF, diet 5:2, dan TRE dapat meningkatkan kesehatan kardiometabolik dengan penurunan tekanan darah, resistensi insulin, dan stres oksidatif. Tetapi kemampuan mereka untuk meningkatkan lipid plasma dan penanda peradangan masih belum pasti. Keamanan intermittent fasting. Intermittent fasting umumnya dianggap sebagai intervensi yang efektif untuk menurunkan berat badan. Tetapi aman diet ini telah dipertanyakan. Misalnya, kekhawatiran telah dikemukakan tentang peningkatan kejadian masalah gastrointestinal, gangguan tingkat energi, gejala gangguan makan, dan gangguan hormon. Apakah diet ini berdampak negatif pada kualitas diet juga menjadi perhatian. Kualitas diet membatasi jendela makan selama TRE telah dispekulasikan menyebabkan peningkatan konsumsi makanan padat energi dan minuman kompensasi, yaitu peningkatan asupan pada diet dan kafein, asupan gula, lemak, jenuh, kolesterol, dan natrium. Kelompok TRE relatif terhadap kontrol asupan serat jauh di bawah 10-15 gram per hari yang direkomendasikan 25-36 gram per hari. Yang penting, individu harus memperhatikan kualitas diet mereka selama puasa intermiten. Regimen ini meminta individu untuk lebih fokus pada waktu makan daripada jenisnya daripada nutrisi yang dikonsumsi. Individu yang puasa intermiten harus didorong untuk mengkonsumsi diet tinggi buah-buahan, sayuran dan biji-bijian, dan rendah makanan olahan. Penyesuaian awal bagi kebanyakan orang dibutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu untuk menyesuaikan diri sepenuhnya dengan pola makan yang baru ini. Efek samping yang sering timbul seperti sakit kepala, pusing, dan sembelit. Efek samping biasanya mereda pada minggu kedua puasa. Sakit kepala umumnya disebabkan oleh kekurangan air. Asupan yang menyebabkan dehidrasi yang dapat terjadi saat makanan dibatasi. Meningkatnya asupan air menambahkan 1,5 liter per hari dapat membantu individu meringankan sakit kepala selama puasa. Kondisi yang tidak dianjurkan untuk melakukan intermittent fasting. Yang pertama yaitu seseorang yang sedang mengalami masalah dengan kadar gula darahnya. Yang kedua yaitu seseorang yang mengidap diabetes. Yang ketiga yaitu seseorang yang sedang mengalami masa pengobatan. Dan yang keempat yaitu seorang wanita yang sedang mengalami program kehamilan. Lalu yang kelima, seseorang yang memiliki indeks massa tubuh di bawah normal. Lalu yang keenam, seorang wanita yang sedang mengalami pendarahan saat menstruasi. Lalu yang ketujuh, seorang wanita yang sedang hamil dan menyusui. Dan yang terakhir yaitu seseorang yang mengalami tekanan darah rendah. Kesalahan ketika melakukan diet intermittent fasting. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang tidak sehat saat periode makan. Contohnya seperti memakan junk food. Lalu makan terlalu sedikit atau kurang dari 1.200 kalori per hari. Selanjutnya, mengonsumsi makanan berkalori saat berpuasa. Contohnya seperti susu atau kopi dengan gula. Lalu kurang minum air putih. Lalu makan malam terlalu larut.
Selanjutnya, olahraga berat saat berpuasa dan puasa sepekan sebelum haid atau hamil.